Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Senang sekali kami kembali menjumpai Anda dalam tayangan yang senantiasa dinanti, yaitu indahnya kebersamaan. Salawat kita sanjungan kepada manusia satu-satunya yang begitu paripurna akhlaknya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, jika Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, maka air dapat digulung tanpa manusia bisa mengelak. Di amuknya gunung yang penuh dengan lahar yang bergejolak, diguncangnya bumi tempat kita berpijak. Jika qadarullah sudah bicara, bangunan dapat runtuh secara tiba-tiba. Harta dapat hilang tanpa sisa, bahkan nyawa pun dapat lepas dari raga. Lalu bagaimanakah sikap kita? Akankah kita mulia karena mampu memetik hikmahnya? Atau justru terpuruk karena putus asa? Cerdas dalam menghadapi musibah akan kita jelaskan kajiannya bersama Habib Ali Hasan Bahar. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Habib? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita tidak sendiri Habib, ada ibu-ibu yang luar biasa. Saya ingin sapa yang pertama dari Majelis Nurul Ikhlas Ulu Jami Jakarta Selatan. Dari Majelis Taklim Nurul Falah Kedung Halang Bogor. Dan Majelis Taklim Nurul Islam Al Hidayah Serang. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, tadi lagunya enak nggak? Enak. Tepuk tangan dulu dong buat Samuel Mahmud. Masya Allah. Habib, kita bicara masalah musibah, ini kan salah satu yang tertulis apapun musibah yang terjadi di bumi, baik kepada diri kita sendiri, sudah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz jauh sebelum semuanya ini diciptakan ribuan tahun lamanya. Apa yang harus kita insafi, Habib? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Ada manusia cerdas, ada manusia saya mau ngomongnya nggak enak. Ada manusia cerdas, ada manusia tidak cerdas. Kalau kita nggak mau kasar nanti. Manusia yang cerdas, semua bisa menjadi peluang kebaikan. Nyamuk, jangan dicaci maki nyamuk. Oh, enggak. Bikin obat nyamuk. Jadi duit nggak? Iya. Bikin obat nyamuk. Iya. Sampah, jangan. Ada orang kaya. Karena apa? Bikin pupuk ya. Sampah jadi pupuk. Ya. Kemudian negara-negara maju itu sudah menjadikan sampah itu bagian dari potensi bisnis. Iya, betul. Jadi jangan kerjaan tuh hanya mencaci maki Mengeluh. saja, mengeluh saja. Iya. Musibah yang datang, memang kan kita tidak tahu apa yang ditetapkan oleh Allah kepada kita. Iya. Kenapa kita nggak tahu? Kalau kita tahu bisa dua. Bisa stres, karena apapun yang saya lakukan, saya akan stres akhirnya. Atau sombong. Sudah tertulis saya menjadi. Sebab itulah dirahasiakan untuk manusia berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Untuk mereka berlomba-lomba melakukan kebaikan. Sekarang tinggal kita pilih mau ngadepin musibah ngomel-ngomel atau menganggap di musibah ini mesti ada hikmah, ada peluang. Berapa banyak orang mendapatkan kesempatan yang istimewa melalui musibah. Iya, betul. Bagi orang yang cerdas, yang mau berpikir,
yang mau berusaha, semua musibah yang datang itu akan menjadi, kalau orang cerdas, bencana bisa menjadi karunia. Tapi kalau orang yang tidak cerdas, karunia jadi bencana. Jadi bencana, betul. Orang yang cerdas itu bencana menjadi karunia. Tapi orang yang tidak cerdas, karunia jadi bencana. Banyakan mana? Iya. Dikasih oleh Allah banyak sekali karunia, tapi dia tidak menikmati, dia tidak menggunakan dengan baik. Akhirnya karunia itu menjadi bencana. Berapa banyak orang-orang yang pandai, bencana menjadi karunia. Dan Allah mencintai hamba-hamba yang pandai untuk mengambil semua kesempatan untuk semakin dekat kepada Allah dan sebaik-baiknya bersikap terhadap semua yang dia dapatkan. Saya yakin ibu-ibu ini udah pada jago di sosmed ya. Saat ini ya, ini zaman now ya. Ini kalau lagi ada musibah itu kan berjuta ekspresi yang golongan manusia lah, yang mengeluh, saling menyalahkan. Tapi ada juga yang memang berpikirnya solusi gitu ya. Silakan Habib, ini tentang golongan manusia. Paling tidak. Nih, nanti kita lihat nih kita di mana nih. Iya. Kalau ada musibah, ada yang ngeluh nggak berhenti. Kita di mana tuh? Enggak ya. Yang kedua itu dia bersabar. Oke. Yang pertama nih ngeluh terus, seakan-akan hidup semuanya nggak ada bagus-bagusnya. Kalau yang kedua sabar, mau ngomong apa lagi, nggak bisa ngomong apa-apa lagi, ya udahlah kita terima. Kemudian yang ketiga, ridho. Ya Allah, aku menerima. Ridho. Yang keempat, bersyukur. Masya Allah. Kita yang mana ya jujur? Yang mana Bu? Kita yang mana? Yang ke satu katanya Bib. Ridho ya? Masih banyak mereka yang pada level yang pertama. Iya betul. Ngeluh. Dan kita tidak dibolehkan untuk melakukan hal-hal yang sampai menodai kehormatan Allah. Iya betul. Ketika seorang mendapatkan musibah, diminta dia minimal itu dia menerima dengan sabar. Kalau nggak bisa ridho, apalagi bersyukur. Loh, kok bisa ada yang bersyukur? Ini orang yang cerdas. Kalau yang level biasa kan nggak pernah bersyukur. Orang level biasa. Betul. Orang level biasa tuh susah bersyukur. Tapi kalau orang yang levelnya sudah tinggi, apapun yang dia dapat, dia akan berusaha dengan kecerdasannya untuk mengambil nilai-nilai dan kebaikan yang ada. Masya Allah, amin lah ibu-ibu yang keempat insya Allah. Saya berikan kesempatan ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Osi dari Majelis Taklim Nurul Ikhlas Ulu Jami Pesanggerahan Jakarta Selatan. Iya. Ada yang ingin tanyakan saya Habib, tips seperti apa Bib saat kita menerima ujian agar kita naik kelas keimanan? Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang menimpa seorang ketika mendapatkan musibah, itu udah paling besar atau ada yang lebih besar? Pasti ada yang lebih besar. Jadi setiap seorang mendapatkan musibah, dia jangan lupa masih lebih kecil dibanding dengan. Kemudian lihat musibah itu ada kaitan dengan agama dan keyakinan atau tidak. Kalau nggak ada hubungan dengan keyakinan dan agama, biasa aja. Kemudian ingat Nabi Muhammad SAW. Itu kalau dalam Al-Quran disebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Uswah itu artinya keteladanan di saat kesulitan. Sehingga ketika kita mendapatkan kesulitan, kita bercermin dengan Nabi Muhammad. Kesulitan kita kecil. Paling ada kesulitan akhir bulan. Kok Ibu ketawa sih? Jadi
Kalau lihat Nabi Muhammad belum lahir ayah sudah meninggal. Kemudian belum lama dengan ibunya meninggal dunia. Kemudian belum lama dengan kakeknya meninggal dunia. Kemudian dengan pamannya banyak anaknya. Abu Talib itu banyak anaknya. Kemudian Nabi Muhammad kita pernah nggak sih mengembala kambing? Dapat uang dari mengembala kambing, pernah nggak? Nabi Muhammad ditanya, wahai Rasulullah, kamu waktu itu sama seperti anak-anak di Mekah yang mengembala kambing. Iya, aku mendapatkan upah beberapa. Kalau bahasa kita tuh beberapa rupiah, sekian rupiah lah gitu. Untuk saya Nabi Muhammad itu, nanti Nabi Muhammad bagaimana ketika beliau berdakwah di Mekah, dari Mekah ke Madinah perjalanan. Musibah kita tuh tenang kalau seperti itu. Tapi kalau tidak pernah mau mengambil tips-tips seperti itu, langsung seakan-akan apa? Dia orang yang paling sengsara di dunia. Dia orang yang paling susah di dunia. Akhirnya sama setan dipeluk. Kalau sama setan dipeluk, namanya nanti depresi, frustasi, bunuh diri. Kenapa kereta tidak menabrak saya gitu? Itu kan apa? Tapi kalau seperti yang kita sampaikan tadi, lihat masih banyak yang lebih besar. Kemudian tidak menyentuh agama dan keyakinan. Kemudian bercermin kepada Rasulullah. Rasulullah nggak pernah senyum hilang dari wajah. Padahal berat yang beliau yang menjadi beban beliau, yang menjadi tugas beliau itu berat, tapi nggak pernah hilang senyum dari beliau. Masya Allah. Insya Allah naik kelas ya Bu ya. Amin. Ada lagi yang mau bertanya ibu-ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Sumiati dari Majelis Taklim Nurul Falah, Kedung Halang, Bogor. Saya mau bertanya, Bib, bagaimana bangkit dari keburukan setelah tertimpa musibah? Itu akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang yang dikenal kuat, namanya Genghis Khan. Perang terus, kalah terus. Sudah terlalu banyak kalah tuh, lagi ngelamun gitu. Ngelihat ada seekor semut. Seekor semut yang sedang berusaha ingin naik. Jatuh lagi. Mau naik, kepleset lagi. Si semut lagi merenungkan. Dilihatin semut, nggak sengaja. Tiba-tiba, semut. Akhirnya semut sudah kesekian kali jatuh. Berusaha naik, akhirnya naik. Genghis Khan semangat. Masa saya kalah dengan semut ya? Makanya kalau ada yang jatuh, cari semut. Semut yang kecil itu berusaha. Semut yang kecil tidak frustasi. Satu lagi agak nyeleneh sedikit. Pernah lihat tikus yang frustasi nggak? Pada ada lem tikus, racun tikus, perangkap tikus. Pernah nggak kita menemukan pagi-pagi tikus stres? Tikus aja tidak frustasi, tikus bangun habis kena perangkap. Jadi malu. Habib memaknai musibah. Ada yang mengatakan ini ujian untuk meningkatkan eskalasi keimanan. Ada juga wah ini teguran nih. Mungkin kita selama ini lalai dan lupa pada Allah. Bagaimana Habib penjelasannya? Kira-kira kalau untuk kelas kita itu jangan belagu lah. Banyak kesalahan kita untuk kelas kita. Untuk kelas kita nggak usah, nggak usah. Kita pasti banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Allah sayang sama kita. Makanya adalah musibah untuk kita dekat kepada Dia. Kemudian kalau untuk yang levelnya sudah tinggi, mungkin ya musibah untuk meningkatkan derajatnya. Kalau kelas kita itu sholat masih belum husu, senyum aja yang gratis susah. Terus senyum yang gratis itu susah. Kemudian Al-Quran satu hari berapa juz kita bacanya? Wallahu a'lam. Dan masih banyak sehingga paling tidak kita tuh mengakui lah. Ya Allah,
musibah-musibah yang datang ini jangan-jangan karena dosa-dosaku, aku. Nggak usah ngomongin orang. Aku. Kalau dosa itu, tapi kalau kebaikan itu kita serahkan kepada Allah dan kepada yang lainnya. Karena diriwayatkan Imam Malik bin Anas, itu kalau sudah mulai ada petir di kota Madinah, itu beliau keluar dari rumah. Beliau mengatakan, ya Allah, kalau ini akan mendatangkan azab dan musibah yang menjadi bahaya karena dosa aku orang yang paling banyak dosanya. Padahal beliau Imam Malik itu tidak mengaku suci, tidak mengaku bersih. Makanya setiap ada musibah yang datang pertama, kita tegur diri kita. Rabbana zalamna anfusana lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ingat Nabi Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian nanti kita juga ingat dengan kalau sudah levelnya yang tinggi itu seperti Nabi Yakub. Mau diangkat derajat. Nabi Yusuf mau diangkat derajatnya. Para nabi-nabi. Kalau kita rasanya kita itu kelasnya masih banyak dosa. Sehingga kita setiap ada sesuatu yang gak nyaman datang kepada kita, jangan-jangan ini kesempatan untuk kita introspeksi. Dan ini banyak dari kesalahan kita. Barangkali kita dengan orang tua masih belum baik. Barangkali kita dengan pasangan, barangkali kita dengan anak, barangkali yang semuanya Habib. Itu banyak kesalahan-kesalahan dari kita. Aduh, indah sekali Habib. Sayang kita dibatasi waktu. Cerdas menghadapi masalah musibah. Silakan kesimpulannya Habib. Manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal. Dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan yang begitu banyak. Ketika datang sesuatu seburuk apapun, jangan sampai dia kehilangan akalnya untuk bisa mengambil pelajaran yang banyak. Kemudian pastikan kita memiliki teman-teman yang baik. Ketika kita mendapatkan musibah, mendapatkan sesuatu yang tidak enak, mereka yang akan mengingatkan kepada kita. Dan mereka yang akan berempati kepada kita, sehingga kita merasa bahwa yang menjadi beban kita ini menjadi ringan, dan kita tidak sendirian. Kemudian bacalah kisah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dari para nabi-nabi, kemudian orang-orang yang soleh, para wali-wali, mereka semuanya tidak lepas dari kesulitan. Kalau nabi-nabi, wali-wali, kekasih Allah Subhanahu wa taala banyak menghadapi kesulitan, apalagi kita yang banyak dosa. Dengan itu semuanya, insya Allah kita bisa semakin cerdas untuk menghadapi semua musibah dan semua yang kita rasakan itu tidak nyaman untuk kita. Insya Allah, kaya sekali, adem ya Bu ya. Syukron Habib, semoga Habib dirahmati, dilindungi selalu Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang luar biasa, terima kasih atensinya. Samuel Mahmud, terima kasih sudah menghibur kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik kerajaan langit dan bumi. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ketika musibah terjadi. Mudah-mudahan musibah ini merupakan salah satu bentuk dari rahmatnya supaya kita lebih dekat kepadanya. Semoga menginspirasi dan kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.